Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Islamiati, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram, kelompok 4 yang akan membahas tentang listrik dan magnet. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci, yaitu tentang medan listrik. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah media pembelajaran fisika tentang medan listrik. Di sini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian medan listrik, yang kedua garis medan listrik, yang ketiga kuat medan listrik, yang keempat rumus medan listrik, dan yang terakhir yaitu contoh soal medan listrik. Di sini kita akan membahas poin pertama yaitu tentang pengertian medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, dan juga proton. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu garis medan listrik. Untuk menyatakan arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif jika berada dalam sembarang tempat di dalam medan tersebut. Adapun arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan positif dinyatakan keluar dari benda, seperti gambar di bawah ini. Sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke benda, seperti gambar di bawah ini. Ini adalah contoh untuk menggambarkan medan listrik digunakan garis-garis gaya listrik, yaitu garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh oleh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Dan garis gaya listrik tidak mungkin berpotongan, karena garis gaya listrik merupakan garis khayal yang berawal dari benda bermuatan positif dan akan berakhir di benda yang bermuatan negatif. Ini adalah salah satu contoh gambar muatan positif. Jika bertemu dengan muatan positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Begitupun dengan muatan negatif bertemu dengan muatan negatif akan terjadi tolak-menolak. Berbeda halnya dengan negatif bertemu dengan positif akan terjadi tarik-menarik. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kuat medan listrik. Kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E. Kuat medan listrik ini karena dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda atau muatan yang diuji. Lalu, kuat medan listrik dirumuskan sebagai besarnya gaya Coulomb untuk setiap satuan muatan. Secara matematis, rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q, di mana E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya Coulomb, C sama dengan muatan sumber. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu rumus medan listrik. Apabila diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q dengan muatan uji Q adalah F sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat, maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan F per Q sama dengan K Q besar dikali Q kecil per R kuadrat per Q. Q kecil sama-sama Q kecil, maka akan terjadi coret-menyoret. Maka rumus akhir dari rumus medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Setelah kita mengetahui rumus dari medan listrik, maka untuk memperjelas pengetahuan kita, maka kita adakan contoh soal. Yaitu jika sebuah muatan uji plus 25 dikali 10 pangkat 5 Coulomb diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton. Berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut?
Di sini kita akan menyelesaikan contoh soal yang tadi agar lebih jelas untuk mengetahui medan listrik. Yang pertama yaitu diketahui F sama dengan 0,5 Newton, Q sama dengan plus 25 dikali 10 pangkat 5 Coulomb. Yang ditanya di sini yaitu besar kuat medan listrik, yaitu yang dilambangkan dengan huruf E. Maka jawabannya yaitu E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,5 per 25 dikali 10 pangkat 5 Coulomb. E sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4 per 25. E sama dengan 2000 Newton per Coulomb. Kemudian yang kedua untuk mengetahui hubungan antara medan listrik dengan jarak dengan tegangan konstan. Kemudian alat bahan yang digunakan dalam pengukuran medan listrik pada part kapasitor. Yang pertama ini adalah dua buah part kapasitor dengan panjang dan lebar 283 mm kali 283 mm yang fungsinya untuk menghasilkan medan listrik. Kemudian yang kedua ini adalah elektrovoltmeter yang fungsinya untuk mengukur besarnya medan listrik. Kemudian dua buah multimeter ini sebagai input dan sebagai output. Kemudian ini adalah power supply sebagai sumber tegangan. Kemudian satu plat dengan lubang sebesar 55 mm juga sebagai penghasil medan listrik. Dan yang terakhir ini adalah kabel penghubung untuk menghubungkan antar komponen. Kita menggunakan rangkaian seperti ini. Pertama kita akan merangkai untuk inputan, di mana pada part kapasitor ini kita beri muatan positif dan sebelah ini kita beri muatan negatif. Kemudian kita akan merangkai untuk inputannya. Inputan pertama yaitu pada elektrovoltmeter. Kemudian outputannya kita sambungkan ke multimeter. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip kerja dari alat ini. Yang pertama yaitu plat kapasitor dialiri listrik berupa arus dari power supply. Kemudian muatan
plat sebelah sini akan bermuatan negatif dan sebelah sini akan bermuatan positif, sehingga di antara kedua plat ini akan timbul medan listrik yang akan diukur besarnya. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan tadi, bahwa percobaan pertama ini kita akan menentukan bagaimana hubungan antara potensial dengan medan listrik. Seperti itu, maka percobaan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita melakukan percobaan ini, proses selanjutnya adalah pengambilan data agar terdeteksi di sini, agar terdeteksi nanti bidangnya, maka kita berkata untuk Android. Kemudian sumber tegangannya kita nyalakan. Tujuan kita yang pertama adalah untuk menentukan hubungan antara potensial dengan medan listrik, sehingga kita harus menentukan potensial itu sendiri, kemudian jarak antara kedua plat kita konstantan. Misalkan jarak antar plat adalah 3 cm. Selanjutnya kita mengatur elektrovolt untuk sebagai indikatornya adalah bahwa kita gunakan dia pada 1 kV per meter nanti. Jadi kita putar tegangannya sampai dia nyala 1 kV. Selanjutnya kita akan mengatur tegangan yang akan kita alirkan ke plat tersebut. Misalkan untuk sumber awalnya kita gunakan sebesar 30 volt. Pada tegangan 30 volt, besar medan listrik yang dideteksi pada plat kedua ini adalah sebesar 0,05 kemudian dikalikan dengan satu indikatornya 1 kV per meter, maka sebesar 0,05 kV per meter. Kemudian jika kita naikkan tegangannya menjadi 30, anggaplah kita untuk 40 volt, maka tegangan yang deteksi adalah 0,06 dikalikan dengan itu, maka medannya sebesar 0,06 kV per meter. Kalau tegangannya 50, maka sebesar 0,07 kV per meter. Kemudian jika tegangannya adalah 60, maka 0,08 kV per meter dan seterusnya. Jadi semakin besar nanti tegangan yang diberikan pada plat kapasitor ini, maka medan listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Selanjutnya untuk mengukur hubungan antara jarak antara plat kapasitor dengan medan listrik yang akan dihasilkan. Untuk mengukur suatu parameter tersebut, maka kita buat sumber tegangan secara konstan. Anggaplah kita menggunakan sumber tegangan sebesar kita gunakan 70 volt. Maka kita akan ingin mengetahui berapa nanti medannya yang di sini. Nah di sini, jadi ini pada kita inputkan adalah 70 volt, maka ini adalah besar medan listrik yang teramati. Kemudian bagaimana pengaruh jaraknya? Tadi kita adalah tim itu untuk 3 cm, kemudian kita gunakan untuk 4 cm, maka terjadi penurunan. Kemudian kita gunakan untuk 5 cm, terjadi penurunan. Kemudian 6, terjadi penurunan. Kemudian 7, dan seterusnya. Maka dapat kita katakan bahwa ketika jarak antar kedua plat ini semakin besar, maka besar medan listrik yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitulah cara kita mengambil data, kemudian hubungan antara tegangan dengan medan listrik dan hubungan antara jarak dengan medan listrik. Berdasarkan data hasil percobaan, maka dapat kita buat suatu grafik hubungan antara tegangan dengan medan listrik. Maka berupa
berupa grafik linear di sini. Jadi semakin besar tegangannya, maka medan listriknya juga semakin besar. Kemudian grafik hubungan antara jarak kedua plat dengan medan listrik yang dihasilkan, maka semakin besar jaraknya, maka medan listriknya akan yang terukur semakin kecil. Itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan medan listrik dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, generator Van de Graaff. Generator ini digunakan di era Microsoft untuk memperoleh muatan listrik yang sangat besar menggunakan generator Van de Graaff dengan gesekan antar pita dan kawat agar tetap memutar, menyebabkan pita karet bermuatan listrik. Muatan listrik ditampung pada bola tangan dan muatan listrik berada pada permukaan luar bola yang berombak. Yang kedua adalah penggumpal asap, di mana alat ini digunakan untuk membersihkan udara dan uap yang ada di sekitar langit. Terdiri dari kawat dan plat logam. Kawat bermuatan negatif dan udara atau debu yang berada pada kawat tersebut bermuatan negatif. Sedangkan plat logam bermuatan positif. Gumpalan partikel akan saling tarik menarik. Partikel abu yang jatuh pada dasar penggumpal asap akan mudah dibersihkan. Teknik yang sering digunakan pada